Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Zawiyah, perwakilan dari kelompok 9 sebagai moderator dan pemateri. Selamat sore teman-teman, dan selamat sore juga kepada Ibu Siti Maryam Rohimah MPD. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat, yaitu Ibu Siti Maryam Rohimah MPD, yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi kita ini yang membahas tentang tantangan dan problematika pengembangan profesionalisasi guru. Sebelum kita menyampaikan materi hari ini, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, Siti Zawiyah, saya sendiri, Saprida, Trisna, Hana, Eti. Pemateri yang pertama yang akan disampaikan oleh Saprida. Kepada Saprida saya persilahkan. Pengertian problematika dan tantangan. Istilah problematika ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu problematik, yang artinya persoalan atau masalah. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, problema berarti hal yang belum dapat dipecahkan, yang menimbulkan masalah, permasalahan, situasi yang dapat didefinisikan sebagai suatu kesulitan yang perlu dipecahkan, diatasi atau disesuaikan. Menurut KBBI, tantangan adalah hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah, rangsangan untuk bekerja lebih giat, dan sebagainya. Jadi, tantangan profesionalisme guru ke depan adalah perkembangan teknologi informasi, desentralisasi dan sentralisasi pendidikan, dan pasar bebas ASEAN. Problematika guru. Secara umum, problem yang dialami oleh guru dapat dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama itu problem yang berasal dari diri guru, itu disebut problem internal. Nah, sedangkan yang berasal dari luar disebut itu problem eksternal. Yang pertama dibahas problem internal. Nah, problem internal ini dialami oleh guru pada umumnya berkisar pada kompetensi profesional yang dimilikinya, baik bidang kognitif seperti penguasaan bahan atau materi, bidang sikap seperti mencintai profesinya atau kompetensi kepribadian, dan bidang perilaku seperti keterampilan mengajar, menilai hasil belajar siswa, itu disebut dengan kompetensi pedagogik. Kemudian saya Trisna akan membacakan problem internal. Problem internal dibagi menjadi 4. Yang pertama, keterampilan mengajar, dan yang kedua, menguasai bahan materi, ketiga, mencintai profesi keguruan, keempat, menilai hasil belajar siswa. Kemudian, problem eksternal. Problem eksternal yaitu problem yang berasal dari luar diri guru itu sendiri. Dan kualitas pengajaran terbagi dua, yaitu karakteristik kelas dan karakteristik sekolah. Baiklah, saya Hana akan menjelaskan tentang tantangan guru sebagai seorang tenaga profesional. Sebagai seorang guru dan sebagai seorang profesional, guru seharusnya memiliki kapasitas yang memadai untuk melakukan tugasnya sebagai seorang guru, yaitu membimbing, membina, dan mengarahkan peserta didik dalam menumbuhkan semangat, keunggulan, motivasi belajar, dan memiliki kepribadian serta budi pekerti yang luhur sesuai dengan budaya bangsa Indonesia.
Namun demikian, kita semua mengetahui bahwa begitu banyak tantangan yang dihadapi oleh seorang guru dalam upaya untuk melaksanakan tugasnya secara profesional di masa mendatang, yaitu dalam menghadapi masyarakat abad ke-21 ini. Nah, jadi memang seorang guru harus bersikap profesional, dan profesional ini sendiri juga berarti guru harus selalu siap mengupgrade dirinya, mengupgrade kemampuannya, khususnya di abad ke-21 ini ya. Banyak sekali guru-guru senior yang harus bersahabat, berkenalan dengan teknologi di dalam melakukan kegiatan pembelajaran ya pada masa sekarang ini, yang harus pakai laptop lah, harus bisa bikin video lah, harus bisa bikin penilaian dan juga rapor gitu ya di apa ya di teknologi sekarang, kayak laptop, harus pakai laptop, harus tahu Microsoft Office, PowerPoint gitu ya, sedangkan mereka sudah pada tua begitu. Nah, kadang ada saja guru senior yang males begitu kan, alasannya kami kan udah tua. Yang begitu-begitu ya guru-guru yang muda lah, kami bikin aja apa yang kami tahu, murid-murid kami tetap senang kok gitu. Jadi ya sebagai seorang guru, sebagai seorang tenaga profesional, kita seyogianya tidak boleh begitu ya, harus selalu terbuka terhadap perkembangan zaman. Kemudian ada tantangan internal. Nah, apa-apa saja tantangan internal yang dihadapi oleh seorang guru? Yang pertama ada penguatan nilai kesatuan dan pembinaan moral bangsa. Nah, krisis yang sedang kita alami di negara kita tercinta ini, krisis ekonomi maupun krisis moral yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, khususnya pada generasi muda sekarang ya, di mana nilai-nilai yang luhur itu sudah luntur. Kita bisa lihat penurunan nilai-nilai yang baik itu dari mana? Ketika masyarakat sudah tidak percaya dengan pemerintah, ketika masyarakat tidak percaya dengan tokoh-tokoh agama ataupun tokoh-tokoh yang penting lainnya yang ada di masyarakat. Kemudian menurunnya rasa hormat terhadap orang tua. Jadi anak dengan orang tuanya, siswa dengan guru gitu ya. Kemudian sampai terjadi benturan fisik. Ada guru yang memukul siswa, ada siswa yang sampai membunuh guru, ada mahasiswa dengan dosen, ada anak dengan orang tua. Dan banyak sekali ya penurunan moral yang terjadi di masyarakat pada saat ini. Sehingga sebagai seorang guru yang profesional, dia harus menanamkan nilai-nilai moral itu kembali kepada siswa, mengingatkan kembali bagaimana seharusnya berperilaku di dalam masyarakat, bagaimana menghormati orang tua, ya, dan nilai-nilai luhur lainnya, sehingga seorang guru mampu menghasilkan siswa-siswa yang terbaik, yang menjadi insan-insan yang mampu menuntun dan membimbing orang kembali kepada jalan yang seharusnya, bagaimana berperilaku dan bersikap. Untuk itu seorang guru haruslah seorang yang ya benar-benar bisa menjadi teladan kepada muridnya, khususnya di era abad ke-21 yang semuanya itu sudah sangat arus globalisasi ini tidak ada batasannya lagi gitu ya. Jadi guru itu harus mampu memfilter terlebih dahulu semua
yang buruk-buruk, sehingga dia bisa mengajarkan yang baik-baik. Kemudian yang D, pengembangan nilai-nilai demokrasi. Sebagai negara Indonesia, maka yang pemerintahannya menganut sistem demokrasi, maka seorang guru harus mampu menanamkan nilai-nilai demokratis kepada siswanya, sehingga siswanya itu mampu menghargai perbedaan, apakah itu pendapat, perbedaan suku, agama, budaya, gitu ya, sehingga tidak terjadi fanatisme yang berlebihan, gitu ya, dan sehingga menimbulkan sikap rasisme di dalam sekolah, di dalam masyarakat, dan itu berpotensi besar untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang terpecah belah, gitu ya, karena tidak bisa menghargai perbedaan. Karena isu itu selalu kita dengar ya, selalu terjadi bentrok di mana-mana oleh karena sikap rasisme ini. Jadi setiap siswa diajarkan untuk selalu bisa menerima perbedaan dengan teman-temannya, sehingga kita juga guru harus bersikap seperti itu dahulu, tidak membeda-bedakan siswa, apakah siswanya datang dari latar belakang yang kurang mampu, ada siswa yang datang dari latar belakang orang kaya. Nah, sikap kita itu sebagai guru bagaimana, gitu ya, tidak membeda-bedakan mereka, gitu ya, sama semua. Kemudian pihak sekolah juga dengan para pemimpin daerah harus bisa berdemokrasi, bermusyawarah dengan baik, gitu ya, karena kadang ada sekolah yang mau mengembangkan kurikulum, sistem sekolahnya bagaimana, tapi karena terhalang oleh izin sehingga tidak bisa ya. Jadi semua pihak itu harus bisa berdemokrasi dengan baik. Kemudian yang C, ada fenomena rendahnya mutu pendidikan. Nah, Indonesia ketika pemeringkatan mutu pendidikan di berbagai negara itu keluar setiap tahun ya, maka Indonesia selalu berada di posisi yang paling rendah, gitu ya, dibandingkan dengan negara ASEAN, bahkan Asia sendiri, begitu ya. Jadi ASEAN sendiri saja kita sudah kalah dari negara-negara seperti Singapura, Malaysia, gitu ya. Nah, apalagi dibandingkan dengan masih Asia sendiri, Jepang, Korea, Cina. Nah, apalagi dengan negara-negara Eropa dan benua-benua yang lain, kita sangat ketinggalan. Padahal ketika ada olimpiade, kita mengetahui bahwa anak-anak Indonesia itu mampu bersaing dan seringkali dapat piala emas. Artinya mereka selalu berkesempatan untuk menjadi nomor 1. Tapi kenapa mutu pendidikan bangsa Indonesia terkenal masih sangat rendah mutunya? Jadi itu adalah masalah pemerataan ya, bagaimana mutu pendidikan di daerah Jakarta dengan daerah yang ada di Papua maupun di Kalimantan dan juga di pedalaman-pedalaman lainnya. Itu belum rata, gitu ya. Ada yang sangat bagus, ada sekolah internasional, tapi ada yang sampai sekarang belum punya bangunan sekolah, gitu ya. Jadi organisasi pendidikan maupun guru dan masyarakat juga harus mau bekerja sama sehingga bisa membangun suatu sistem pendidikan yang rata, gitu ya. Jadi tidak hanya menitik beratkan di satu posisi saja. Kalau misalnya ada anak-anak yang jenius, ada yang pintar-pintar, itu aja digembleng sama mereka, sedangkan yang lain-lain tidak. Nah, itu tidak boleh seperti itu ya. Kalau mau memiliki sistem pendidikan yang bagus, maka semuanya harus sama rata. Kemudian yang D, ada perkembangan teknologi informasi.
Nah, jadi kita sudah tahu ya bahwa pada abad ke-21 sekarang teknologi informasi itu sudah sangat berkembang jauh, sangat pesat. Setiap harinya berbeda begitu ya. Hari demi hari saja sudah beda informasi, dan informasi dari dunia dari belahan dunia lain itu sangat cepat kita dapatkan hanya dalam hitungan detik. Sedangkan pada zaman dahulu untuk mengirim kabar saja kepada orang tua itu harus berbulan-bulan menunggu surat yang kita kirimkan itu sampai dan juga dibalas lagi gitu ya. Tapi sekarang sudah beda. Nah, apa pengaruh perkembangan teknologi informasi ini dalam pendidikan kita, khususnya pendidikan Indonesia? Nah, teknologi ini kelebihannya itu sangat membantu ya, di mana guru terbantu di dalam menyampaikan materi, dia bisa menyampaikan video-video juga untuk menunjang pemahaman kepada muridnya ya. Kemudian dia juga bisa menampilkan materi-materi yang dia bawakan sehingga murid tidak melulu terpatok kepada buku dan yang lain-lain ya. Nah, kelemahannya apa? Sistem sekolah itu sudah tidak terbatas lagi hanya di sekolah saja, karena di internet sudah bisa belajar. Internet memungkinkan kita untuk belajar di mana saja, mau itu pagi, mau itu malam, mau itu tengah malam, mau itu dini hari, bisa, tidak hanya di sekolah saja. Sehingga peran sekolah dan juga guru itu sudah berkurang di situ ya. Belum lagi kalau misalnya anak itu merasa guruku ini ketinggalan zaman, caranya begitu-begitu aja, nggak ada yang menarik, padahal di bimbel saya dan di bimbel online yang saya ikuti lebih menarik, video-videonya lebih bagus, penjelasannya juga lebih bagus. Saya malas memperhatikan guru, biar aja dia ngomong di situ, nanti saya belajar ulang. Nah, banyak sudah hal-hal yang seperti itu ya, sehingga guru di sini dituntut untuk menjadi seorang yang matang di dalam pengalaman dan juga khususnya teknologi informasi. Jadi guru itu harus mau belajar, mengembangkan dirinya, kemampuannya, sehingga dia perannya itu tidak tergantikan. Dan teknologi informasi itu hanya membantu untuk menyampaikan informasi, tetapi tidak bisa menerangkan sebaik yang guru bisa lakukan ya. Jadi manusia itu kalau diajar dengan sesama manusia, dengan sentuhan dan suara dari manusia ya, maka itu akan informasi yang disampaikan itu akan lebih cepat, karena juga disertai dengan rasa ya. Jadi sosial antara guru dengan siswa itu tidak bisa digantikan ya. Dan juga siswa juga bertemu dengan temannya. Jadi bertemu dengan temannya di sekolah, sehingga dia juga bisa bersosialisasi dengan teman-temannya. Dia tidak bisa dapatkan itu di teknologi informasi gitu. Kemudian yang terakhir ada otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan. Nah, apa maksudnya ini? Jadi sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah, maka menandai perlunya desentralisasi dalam banyak urusan yang semula dikelola secara sentralistik. Tujuan dari desentralisasi ini adalah untuk meningkatkan pengertian rakyat serta dukungan rakyat dalam mengatur urusannya sendiri. Ini artinya bahwa kemauan berpartisipasi masyarakat dalam pembangunan, termasuk dalam pengembangan pendidikan, harus ditumbuhkan dan ruang partisipasi perlu dibuka selebar-lebarnya. Jadi istilahnya pendidikan saat ini itu diarahkan untuk bagaimana pemerintah daerah mengajak bagian dari perwakilan dari masyarakat untuk sama-sama nih membangun sistem pendidikan Indonesia. Nah,
peran masyarakat di sini lebih dituntut ya, maksudnya lebih banyak gitu ya, dan pemerintah hanya untuk meluruskan saja misalnya ada opini-opini yang kurang sejalan dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan di dalam pendidikan ya, maka harus diluruskan lagi, harus disesuaikan lagi dengan aturan-aturan yang sudah ada. Tapi masyarakat boleh menyampaikan kebutuhan dan kemauan yang mereka inginkan di dalam sistem pendidikan Indonesia, sehingga pendidikan itu dapat berguna di dalam masyarakat. Nah, jadi tentunya cara ini sangat dibutuhkan ya, gitu, karena masyarakat itu sendiri adalah konsumen dari produk sekolah yang dihasilkan oleh sekolah begitu ya. Jadi siswa-siswa yang lulus dari sekolah kan nanti akan menjadi masyarakat gitu ya, dan sejak lahir juga dia sudah menjadi masyarakat. Namun ketika dia sudah lulus, dia sudah dewasa, maka perannya itu sangat dituntut di dalam masyarakat untuk membangun masyarakat yang lebih maju dan lebih berkembang lagi dan lebih baik circle-nya gitu ya, sehingga opini dari masyarakat itu sangat dibutuhkan, andil mereka itu sangat dibutuhkan. Nah, cara ini tuh sangat maksudnya boleh membantu dan boleh juga memperumit ya, karena kadang ada nih yang kami maunya begini gitu ya, tapi mungkin banyak kendala sehingga tidak bisa direalisasikan, sehingga kalau misalnya nggak mau ya bisa saja terjadi bentrok. Kan Bapak tanya kami maunya begini, masyarakat maunya begini, tapi ketika disampaikan tidak bisa gitu ya, sehingga akan menimbulkan bentrok kalau misalnya susah untuk diberi pengertian begitu. Baiklah, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Eti Kisni Putri. Saya akan menjelaskan tentang tantangan eksternal. Yang pertama yaitu era globalisasi. Selanjutnya dunia pendidikan Indonesia menghadapi MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Solusi. Penerapan profesionalisme tentunya bukan hanya tanggung jawab semata dari guru tersebut, akan tetapi semua elemen yang mendukung dalam tugas guru. Berbagai masalah dalam mencapai profesionalisme guru ke depan sangatlah kompleks. Dengan kondisi tersebut, apabila tidak ada kesiapan secara baik, akan berdampak terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Sementara saat ini, negara-negara di sekitar Indonesia memandang peningkatan mutu pendidikan melalui perbaikan kinerja guru sudah berkembang dengan pesat. Selanjutnya yaitu guru sebagai salah satu komponen pendidikan dan pengembangan kemampuan guru. Faktor penyebab rendahnya profesionalisme guru. Akadum tahun 1999 menyatakan dunia guru masih terselingkuh dua masalah yang memiliki mutual korelasi, yang pemecahannya memerlukan kearifan dan kebijaksanaan beberapa pihak, terutama pengambil kebijakan. 1. Profesi keguruan kurang menjamin kesejahteraan karena rendah gajinya. Rendahnya gaji berimplikasi pada kinerjanya. 2. Profesionalisme guru masih rendah. Masih belum semaknya perbedaan pendapat tentang profesi materi ajar yang diberikan kepada calon guru. Masih belum berfungsi PGRI sebagai organisasi profesi yang berupaya secara maksimal meningkatkan profesionalisme anggotanya. Kecenderungan PGRI bersifat politis, memang tidak bisa dilaksanakan, terutama untuk menjadi brosur
grup agar dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Namun demikian, di masa mendatang PGRI sepantasnya mulai mengupayakan profesionalisme guru sebagai anggotanya, dengan melihat adanya faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya profesionalisme guru. Pemerintah berupaya untuk mencari alternatif untuk meningkatkan profesi guru. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan materi. Langsung saja saya akan memberikan kesimpulan dari materi yang telah kita bahas. Dalam pengembangan profesi tenaga pendidikan sebagai perancang masa depan, hal yang paling penting adalah membangun kemandirian di kalangan pendidikan, sehingga dapat lebih mampu untuk mengkualifikasikan dirinya guna mewujudkan pendidikan berkualitas. Menjadi guru yang profesional diperlukan beberapa literatur dalam pengembangan dalam diri seorang guru, yaitu dapat bersikap inovatif dalam melaksanakan peran dan tugasnya mendidik peserta didik mewujud kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Saya selaku moderator sekaligus pemateri kelima mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.